Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sidora ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami yang berjudul Rekayasa Perang Lunak Sistem Informasi di Negara Sidora. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama ada Sabita alias Pratiwi dengan nik 1D02107. Hai. Yang kedua ada Nima Derika Adi Suari dengan nik 1D021062. Halo. Yang ketiga ada Ima Dedi Janaka Ariana dengan nik 1D021046. Hai. Yang keempat ada Hilman Zulkarami dengan nik 1D021042. Halo. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Raden Muhammad Kiral dan Ayah Hadianto dengan nik 1D021131. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan agenda dari presentasi kali ini. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya itu Sabita. Yang kedua ada bab 2 analisa perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya Iman Erika. Lalu yang ketiga desain sistem yang akan dijelaskan oleh dua orang. Yang pertama ada teman saya Imadi Jenakari dan saya sendiri. Oke, dan bab terakhir yaitu implementasi akan dijelaskan oleh teman saya Iman Jenakari. Lanjut ke penjelasan bab 1. Baik, bab yang pertama kita akan bahas adalah bab pendahuluan, di mana pada bab ini terdapat beberapa topik. Yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, solusi, target pengguna, serta metode yang digunakan. Topik pertama adalah latar belakang. Sistem informasi donor darah atau SIDORA merupakan sebuah sistem yang didesain khusus untuk mengelola informasi terkait dengan proses donor darah, pendonor, stok darah, distribusi darah, dan berbagai aspek terkait lainnya. Dengan adanya SIDORA ini, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan stok darah ataupun masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya secara sukarela. Yang kedua ada identifikasi masalah. Kesulitan dalam mencari pendonor yang cepat dan tepat menjadi permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, alasan kami menjadikan desain informasi donor darah atau SIDORA sebagai judul tugas besar kami dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, kesulitan dalam mencari pendonor darah yang cepat dan tepat. Yang kedua, keterbatasan informasi terkait pendonor darah dan stok darah yang tersedia. Yang ketiga, ada kurangnya informasi terkait lokasi dan jadwal dari kegiatan donor darah. Yang keempat, ada PMI dan rumah sakit belum memiliki data darah yang dapat diakses dengan cepat oleh semua orang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini kami memiliki dua rumusan masalah pada sistem informasi kami ini. Yang pertama, ada bagaimana analisis dan perancangan berorientasi objek dari sistem informasi donor darah sebagai website pencarian dan pendaftaran donor darah. Yang kedua, bagaimana rancangan user interface dari website sistem informasi donor darah. Nah, di sini dari kedua rumusan masalah sebelumnya, kami mendapatkan tujuan yang sama dari masalah sebelumnya, yakni yang pertama ada mengetahui analisis dan perancangan berorientasi objek dari sistem informasi donor darah sebagai website pencarian dan pendaftaran donor darah. Yang kedua, ada mengetahui rancangan user interface dari website sistem informasi donor darah. Nah, terdapat pula manfaat dari sistem informasi donor darah ini. Yang pertama, ada dapat membantu seseorang yang membutuhkan stok darah. Yang kedua, ada dapat membantu seseorang yang ingin mendonorkan darahnya. Nah, di sini juga ada solusi dalam sistem informasi kami ini. Melalui website sistem informasi donor darah atau SIDORA ini diharapkan pengguna website ini dapat memberikan kemudahan seseorang yang sedang mencari stok darah ataupun yang sedang ingin mendonorkan darahnya. Selain itu, pada website ini, para pengguna juga bisa melihat informasi mengenai donor darah. Nah, pada sistem informasi ini, kita ada target pengguna. Yang pertama ada masyarakat umum dan yang kedua ada tenaga kesehatan. Selanjutnya ada metode yang digunakan pada sistem informasi ini. Kami menggunakan metode prototyping. Metode ini dipilih karena menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap,
sehingga dapat segera dievaluasi oleh klien. Nah, dengan metode ini akan dihasilkan prototipe sistem yang menjadi perantara antara pengembang dan pengguna agar dapat melakukan iterasi dalam proses pengembangan sistem. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu analisa sistem. Pada bagian analisa sistem ini terdapat poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada analisa sistem yang ada, yang kedua ada analisa kebutuhan sistem, yang ketiga permasalahan yang dihadapi sistem, yang keempat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir ada user story. Baik, yang pertama yaitu analisa sistem yang ada. Pada sistem donor darah yang kami buat, yaitu Sidora, dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin mencari stok darah. Perkembangan teknologi yang dinamis menyebabkan segala sesuatu dapat dilakukan melalui internet, termasuk pendonoran darah dan informasi mengenai stok darah. Kemudian analisis dari kebutuhan sistem. Dari analisis kebutuhan sistem yang kami perlukan, itu ada yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Adapun perangkat keras atau hardware yang kami gunakan yaitu laptop yang spesifikasinya memadai untuk menyelesaikan tugas dari rancangan perangkat lunak ini. Kemudian untuk perangkat lunak atau softwarenya yang kami gunakan yaitu yang pertama ada XAMPP, kemudian ada Visual Studio Code atau Notepad, kemudian ada Draw.io, kemudian ada Figma, dan yang terakhir yang kami gunakan yaitu web browser. Kemudian dari permasalahan yang dihadapi sistem. Apa sih permasalahan yang dihadapi oleh sistemnya sehingga kami membuat sistem informasi donor darah ini? Yang pertama, yaitu ketidakcocokan antara pendonor darah dan penerima. Ketidakcocokan antara pendonor darah dan penerima. Website pendonor darah harus mampu mencocokkan pendonor dengan kebutuhan yang mendesak. Tetapi jika sistem tidak efektif, proses pendonoran dapat terhambat. Selanjutnya, website donor darah yang tidak diperbaharui secara berkala dapat menyebabkan ketidakakuratan dari informasi yang ada, seperti perubahan jadwal atau lokasi pendonoran darah dan yang lainnya. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan proses atau fungsi, yaitu proses yang dilakukan dalam sistem informasi donor darah. Donor darah ini menyebabkan informasi terkait pencarian dan pendaftaran donor darah. Pada website ini tersedia beberapa fitur seperti golongan darah pasien atau pendonor, informasi donor darah terakhir dari pendonor, sehingga dari stok darah yang tersedia pada bank darah ataupun rumah sakit. Selanjutnya, yang kedua itu ada informasi yang dihasilkan oleh sistem atau perangkat lunak. Pada sistem informasi donor darah ini menghasilkan informasi terkait dengan pencarian dan pendaftaran donor darah yang sangat dibutuhkan oleh pihak keluarga pasien maupun pihak rumah sakit yang sedang membutuhkan stok darah untuk disimpan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada siapa yang memberikan data atau informasi tersebut. Pada sistem donor darah yang kami buat ini, informasi diberikan oleh pihak rumah sakit atau keluarga pasien yang nantinya akan dikelola oleh admin. Selanjutnya, siapa yang menerima informasi? Pada sistem donor darah yang kami buat ini, yang akan menerima informasi adalah pihak admin, yang nantinya akan dilanjutkan kepada pihak PMI atau tempat yang bermitra dengan bank darah lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada validasi. Terdapat fitur kelola laporan. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan data kegiatan setiap bulan. Data yang ditampilkan berupa data pendonor, laporan data darah siap donor, laporan data stok darah, dan lainnya yang dapat dicetak. Kemudian ada user story. Dari user story yang ada, kami memiliki 3 aktor, yaitu yang pertama ada masyarakat. Pada masyarakat, story pertamanya itu untuk membuat akun, yaitu mengakses website Sidora atau sistem informasi donor darah dan masuk ke dalam sistem. Kemudian story kedua dari masyarakat yaitu mendaftar sebagai pendonor, yaitu menawarkan kepada user lain serta mempromosikan user sebagai pendonor. Story ketiganya yaitu melihat informasi donor darah, yaitu mengetahui informasi yang terkait donor darah baik berupa artikel maupun event, seperti donor darah massal atau yang lainnya. Kemudian story yang keempat yaitu masyarakat dapat mengedit profil,
yaitu mengubah data-data pada user sesuai yang diinginkan. Kemudian story masyarakat yang kelima yaitu melihat stok darah. Mengetahui informasi terkait stok darah yang tersedia pada pihak kesehatan. Story yang keenam pada masyarakat yaitu mendaftar kegiatan pendonoran, yaitu memudahkan user untuk mendaftar diri sebagai pendonor secara online. Ya, kemudian story yang ketujuh merupakan dari pihak kesehatan, yaitu aktor kedua dari sistem informasi yang kami buat. Dari pihak kesehatan yang dapat dilakukan adalah mengupdate stok darah, yaitu menampilkan informasi terkait stok darah yang tersedia. Kemudian story ke-8 dari pihak kesehatan yaitu menginput stok darah yang berupa menyediakan stok darah untuk masyarakat yang membutuhkan. Story ke-9 yaitu dari pihak kesehatan, yaitu mengelola informasi donor darah agar para masyarakat mengetahui tentang event donor darah yang diselenggarakan oleh pihak kesehatan, baik itu lokasinya, tanggalnya, waktunya, agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak penyelenggara event dan pihak masyarakat. Kemudian yang ke-10 dari pihak kesehatan yaitu mengatur kegiatan donor darah. Dari story yang ke-10 ini yaitu memastikan event donor darah yang diadakan berjalan dengan lancar dan sesuai. Kemudian story ke-11 yaitu dari yang aktor terakhir kami yaitu admin. Dia dapat melakukan mengelola data masuk, yaitu memastikan data-data yang diterima tersusun rapi dalam database. Kemudian story ke-12 juga merupakan dari admin, yaitu memvalidasi akun agar user dapat mengakses website Sidora dan masuk ke dalam sistem. Kemudian story yang ke-13 yaitu dari admin yang dapat menghapus pengguna, yaitu mengurangi beban memori database pada database. Kemudian yang story ke-14 dari admin yaitu melihat daftar pengguna. Admin dapat mengetahui informasi terkait jumlah masyarakat yang menggunakan website Sidora. Kemudian story ke-15 yaitu story ke-15 dari admin yaitu memverifikasi lupa akun. Kegiatan ini yaitu mengantisipasi user ketika lupa password dari akunnya. Sekian penjelasan dari bab 2, selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang desain sistem. Pada desain sistem ini terdapat 5 buah pembahasan, yaitu IR diagram, kemudian use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Langsung saja. Baiklah, yang pertamanya yaitu IR diagram atau IRD. IRD ini merupakan model atau rancangan untuk membuat database. Jadi diagram ini mempermudah kita dalam memahami saat membuat database. Pada IRD yang telah kita rancang terdapat 7 buah entitas, yaitu kegiatan, kemudian user, admin, pihak kesehatan, stok darah, dan darah. Maksud saya 6 buah entitas. Di mana yang pertama yaitu entitas admin memiliki beberapa buah atribut, yaitu ID admin, nama, email, dan nomor telepon. Admin ini berelasi dengan user, di mana banyak admin dapat mengelola banyak user, di mana user itu sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu nama lengkap, email, alamat, tanggal lahir, golongan darah, dan ID user. Kemudian admin juga dapat mengelola banyak pihak kesehatan, di mana di pihak kesehatan ini memiliki beberapa atribut pula, yaitu ID pihak kesehatan, alamat, nomor telepon, nama, email, role, ID. Kemudian setiap pihak kesehatan dapat melayani banyak user.
Lalu pihak kesehatan dapat berelasi dengan entitas kegiatan, di mana seorang pihak kesehatan dapat mengadakan beberapa kegiatan, di mana dalam kegiatan ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID kegiatan, nama kegiatan, ID pihak kesehatan, jadwal kegiatan. Kegiatan ini pula berelasi dengan user, di mana seorang user dapat mengikuti sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini juga berelasi dengan tabel donor darah atau entitas donor darah, di mana sebuah kegiatan mendonorkan banyak darah, di mana dalam tabel darah ini terdapat beberapa buah atribut, yaitu ID darah, tanggal donor, golongan darah, keterangan. Kemudian banyak darah memiliki banyak stok darah, di mana stok darah ini sendiri memiliki beberapa buah atribut, yaitu ID pihak kesehatan, ID stok darah, tanggal, golongan darah, dan jumlah. User dan stok darah ini berelasi, di mana hubungan mereka itu seorang user dapat mencari beberapa stok darah. Kemudian pihak kesehatan berelasi juga dengan stok darah, di mana beberapa pihak kesehatan dapat memiliki beberapa stok darah. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu use case diagram. Use case diagram ini sendiri adalah suatu jenis diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Jadi, di dalam use case diagram ini kita dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan setiap user. Baiklah, user yang pertama yaitu di sini terdapat 3 buah user, yaitu user yang pertama user atau masyarakat, kedua pihak kesehatan, dan ketiga admin. Dimulai dari masyarakat, di mana masyarakat dapat melakukan atau mengakses beberapa fitur, yaitu membuat akun, mendaftar sebagai pendonor, melihat informasi donor, mengedit profil, melihat stok darah, mendaftar kegiatan pendonor, kemudian melihat riwayat donor. Kemudian untuk pihak kesehatan dapat melakukan update stok darah, input stok darah, mengelola informasi donor darah, mengatur waktu dan tempat kegiatan donor darah. Dan untuk user yang terakhir yaitu admin dapat mengelola data masuk, validasi akun pengguna, menghapus pengguna, melihat daftar pengguna, verifikasi lupa password. Ketiga user ini dapat mengakses masing-masing fitur yang terdapat dalam sistem, di mana untuk mengakses itu seluruh user harus melalui login terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu kelas diagram, di mana untuk ketiga, keempat, dan kelima itu akan dilanjutkan melalui Draw.io. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelas diagram. Sebelumnya, di mana kelas diagram ini disebut juga diagram struktur, karena dalam penggambarannya, diagram ini harus menggambarkan ada dalam sebuah sistem itu ada beberapa bagian atau sistem itu memiliki beberapa komponen, di mana komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogramkan, objek utama, kemudian interaksi antar kelas dan objek. Kelas ini sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek
yang semuanya memiliki peranan serupa dalam sistem. Kita langsung saja, di mana di sini terdapat kelas main yang berisi metode index. Kemudian kelas main ini mengarah ke kelas antarmuka yang memiliki beberapa metode, yaitu form login, form admin, form user, form pihak kesehatan, dan view. Jadi, user-user akan melalui main kemudian melewati antarmuka. Dari antarmuka ini, para user akan melalui validasi. Kelas validasi ini terdapat beberapa metode, yaitu login, logout, dan register. Dari validasi ini akan diproses oleh admin, di mana kelas admin ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, nomor telepon, dan email. Kemudian di kelas admin ini terdapat beberapa metode. Dan ini merupakan metode-metodenya. Lalu setelah para user melalui validasi, mereka akan melewati kembali ke antarmuka dan akan dimasukkan ke role yang telah mereka miliki, di mana terdapat 3 buah role di sini, yaitu kelas pihak kesehatan, admin, dan user. Di mana pihak kesehatan ini memiliki beberapa atribut dan beberapa metode. Di sini terdapat seperti contoh metodenya, yaitu get ID pihak kesehatan, set ID pihak kesehatan, get nama, dan seterusnya. Kemudian pihak kesehatan ini dapat mengadakan satu atau beberapa pihak kesehatan dapat melakukan aksi sebuah mengadakan, di mana dalam aksi atau kelas ini terdapat 2 buah metode, yaitu set waktu dan tempat dan get waktu dan tempat. Kemudian sebuah mengadakan ini akan menghasilkan satu atau beberapa kegiatan, di mana pada kelas kegiatan ini terdapat beberapa atribut dan metode. Atributnya itu sendiri yaitu ID kegiatan dengan tipe varchar, nama kegiatan dengan tipe varchar, jadwal kegiatan dengan tipe varchar, ID pihak kesehatan dengan tipe varchar. Kemudian terdapat juga beberapa metode, yaitu metode view, kemudian get ID pihak kesehatan, set ID kegiatan, set nama kegiatan, get nama kegiatan. Kemudian dalam kegiatan ini terdapat kelas mendonor darah, di mana mendonor darah dan kegiatan ini saling berelasi. Kemudian untuk mendonor darah itu sendiri terdapat beberapa atribut dan juga metode. Atributnya itu sendiri yaitu ID darah dan user, di mana masing-masing mereka memiliki tipe data varchar. Kemudian untuk metodenya sendiri terdapat metode add, save, edit, post, set donor darah, get donor darah, set tanggal donor darah, get ID darah, get ID user, get riwayat. Kemudian kelas mendonor darah ini berelasi dengan darah, di mana sebuah donor darah menghasilkan sebuah darah. Di darah ini sendiri terdapat beberapa atribut juga dan metode, di mana atributnya itu yaitu ID darah dengan tipe data varchar, kemudian tanggal donor darah dengan tipe data daytime, kemudian golongan darah dengan tipe data enum yaitu A min, A plus, B min, B plus, AB min, AB plus, O plus, O min. Kemudian terdapat kegiatan dengan tipe data varchar, dan untuk metodenya sendiri terdapat get ID darah, golongan darah, get tanggal donor darah, get keterangan. Kemudian untuk darah ini sendiri berelasi dengan
kelas stok darah, di mana banyak darah menghasilkan sebuah stok darah. Dalam stok darah ini terdapat beberapa atribut dan juga metode. Untuk atributnya itu sendiri terdapat ID stok darah, tanggal, golongan darah, kemudian jumlah, dan ID pihak kesehatan. Dari stok darah ini, ia berelasi dengan user, di mana sebuah stok di mana user atau satu atau beberapa user dapat melakukan pencarian sebuah pencarian stok darah, di mana sebuah pencarian stok darah ini menghasilkan sebuah stok darah, menghasilkan atau menemukan stok darah. Untuk user itu sendiri memiliki beberapa atribut dan juga metode. Atributnya itu sendiri yaitu ID user, golongan darah, tanggal lahir, alamat, email. Kemudian terdapat juga metodenya yaitu get ID user, set ID user, get golongan darah, set tanggal lahir, get tanggal lahir, get nama lengkap, set nama lengkap, get alamat, set alamat, get email, set email. Oke, kemudian berikutnya ke admin, di mana admin ini dapat melakukan satu atau beberapa admin dapat melakukan sebuah pengelolaan users, di mana dalam kelas pengelolaan users ini terdapat beberapa atribut yaitu admin, ID pihak kesehatan, dan ID user. Dan pada kelas ini terdapat beberapa metode yaitu add, edit, save, delete, get ID admin, get ID pihak kesehatan, get ID user, verifikasi password, validasi, daftar pengguna. Kemudian untuk mengelola user ini berelasi dengan pihak kesehatan, di mana sebuah mengelola user dapat mengelola satu atau beberapa pihak kesehatan, dan juga mengelola user ini juga dapat mengelola satu atau beberapa users. Kemudian mengelola users ini sendiri dapat mengelola satu atau beberapa admin. Dan untuk pihak kesehatan ini memiliki relasi pula dengan kelas atau kelas mengelola stok darah, di mana satu atau beberapa pihak kesehatan dapat melakukan mengelola stok darah, di mana dalam mengelola stok darah ini terdapat beberapa metode yaitu view, add, edit, dan delete. Kemudian sebuah mengelola stok darah ini dapat mengelola satu atau beberapa stok darah. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kelas diagram. Untuk activity diagram dan sequence diagram akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity dan sequence dari tugas besar kelompok kami. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16. Oke, langsung saja saya menjelaskannya. Yang pertama di sini ada proses login. Fitur login yang bisa diakses oleh semua user di sini jadinya tidak perlu masyarakat atau user. Tidak apa-apa ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan aktivitasnya terlebih dahulu. Pertama dia bakal membuka sistem. Lalu di sini dia bakal ditanya nih ke usernya dia punya akun atau enggak. Kalau iya maka langsung dia memasukkan email dan password. Langsung di sini sistem akan melakukan validasi data. Jika database mengatakan itu valid maka website akan didisplay oleh sistem. Jika tidak memiliki akun maka di sini sistem akan menyarankan pembuat akun. Lalu user akan mengisi email dan password. Lalu di sini sistem akan menuliskan ke database lalu disimpan datanya. Lalu dia website display. Oke, lalu di sini sequence-nya lumayan rumit karena di sini dia bakal melakukan login. Di sini bakal email dan password. Terus di sini dia bakal get ID user, get ID atau get ID kesehatannya.
Lalu di sini di entity object dia bakal valid atau enggak. Nah, jika tidak valid, maka dia bakal mengirim pesan email dan password itu salah ke aktornya. Lalu jika berhasil, maka di sini dia bakal view ke boundary object dari dashboardnya. Lalu di sini kenapa sih kita pakai dua sequence? Karena di sini dia ada mengisi email dan password. Oke. Lalu di sini dia bakal registrasi di entity object data dari pengguna, maka dia bakal di save, lalu di sini dia view. Oke, lanjut ke mendaftar sebagai penonor. Di sini lumayan simpel karena eh, di sini dia bakal login terlebih dahulu. Di sini kenapa ada fork? Di sini dia bakal membagi sistemnya, di mana dia bakal data dari login ini dituliskan ke database, lalu dia bakal mencari data akun. Karena di sini untuk mengisi data diri sebagai penonor, kita butuh data dari akunnya. Nah, terus setelah dia diakses menunya tuh langsung di join di sini, dia bakal mengisi data diri sebagai penonor. Lalu di sini dia bakal yakin nggak untuk sistemnya nanyain yakin untuk sebagai penonor. Lalu jika iya maka langsung disimpan ke database lalu diteruskan terus pesannya. Lalu di sini dia bakal melihat pesannya. Oke, di sini sama seperti sebelumnya. Di sini dia bakal mendaftar sebagai pendonor. Lalu di sini entity objeknya untuk mendonor. Di sini dia cuma get donor darah di sini. Lalu di sini dia bakal menginstal simpan. Di sini dia bakal lanjutin pesannya ke aktornya. Lanjut ke mendaftar kegiatan sama seperti sebelumnya. Di sini yang membedakan hanya tadi itu sebagai pendonor, kalau ini kita daftar kegiatannya. Jadi yang membedakan di sini adalah entity object dari kegiatannya. Lalu di sini dia bakal memilih menu kegiatan sebagai pendonor. Cukup simpel. Lanjut. Di sini adalah melihat informasi donor. Di sini adalah masyarakat atau user. Di sini dia akan melakukan login dan memilih menu. Lalu dia teruskan ke database, dicari datanya, dan akan menampilkan informasinya. Lalu di sini dia bakal di apa namanya? Di login, terus dia diisi datanya, lalu di sini dia bakal langsung disimpan. Karena di sini itu cuman ngelihat doang. Di sini setelah kita mencari datanya, dia bakal outputnya itu informasi gitu. Oke, lanjut. Di sini ada mengedit profile. Oke, mengedit profile ini cukup ribet. Sama seperti sebelumnya, untuk mendaftar sebagai pendonor, di sini dia fork langsung join di sini. Kenapa di sini dia begini, nggak di sini? Karena di sini dia bakal nampilin informasi profilnya terlebih dahulu. Karena di sini si profilnya ini kan berdasarkan login kan. Jadi dia datanya udah ada, jadi tidak ada yang perlu diisi. Nah, tapi jika setelah melihat profil dia ingin mengeditnya, kan di sini mengedit ya. Ya, mengedit profile. Di sini dia bakal jika yes maka menampilkan form pengeditan, lalu di sini diisi form, disuruh isi form, dan itu aktornya akan mengisi form, terus di sini sistem akan menemukan database dan akan disimpan di database. Lalu di sini dia bakal menampilkan hasil dan melihat hasil perubahan dari pengeditan tersebut. Jika tidak maka dia langsung skip. Lalu di sini sequence-nya sama seperti sebelumnya login, terus dia bakal mengambil metode edit, di sini dia bakal get ID user, lalu di sini dia bakal men-set informasi akunnya, lalu di sini dia bakal menyimpan di entity object dari akunnya, lalu di sini dia bakal di save, lalu di sini dia bakal di view agar perubahannya itu bisa dilihat oleh aktornya. Lalu di sini melihat informasi stok darah sama seperti sebelumnya, tapi di sini karena melihat informasi stok darah itu tidak perlu apa ya, tidak perlu melakukan pengeditan atau segala macamnya. Di sini dia hanya perlu mengisi kata kunci. Kenapa di sini untuk mengisi kata kunci? Karena di sini ada fitur pencarian. Karena di search, karena kalau misalnya ada kegiatan yang terlalu banyak, di situ ada fungsi search-nya. Lalu jika ada, maka dia bakal nampilin datanya. Jika nggak ada, maka dia bakal menampilkan pesan data itu nggak ada. Oke, lalu dia nampilin informasi. Nah, sequence-nya sama. Karena di sini dia butuh entity object dari kegiatan, dia bakal diisi datanya untuk mencari ya. Lalu dia bakal get ID stok darahnya, karena di sini adalah melihat informasi stok darahnya dari kegiatannya. Lalu jika nggak ada datanya, maka dia bakal nampilin. Jika tidak, maka dia langsung ke dashboard. Jika ada, sorry, maka dia bakal get stok darah, lalu ditampilkan ke dashboard, lalu ditampilkan ke aktornya. Lanjut untuk melihat riwayat donor, di sini dia hanya menampilkannya saja, jadi tidak perlu ada yang diambil. Di sini
login langsung fork. Di sini dia bakal mencari apakah akun ini mempunyai riwayat pendonoran. Dari riwayat loginnya di sini dicari, langsung dia bakal ketika dia mengakses langsung join, langsung dia menampilkan informasi riwayat pendonoran dari akun tersebut. Sama seperti sebelumnya, di sini dia bakal memilih, lalu dia bakal get ID donor darah, terus dia bakal kalau nggak ada datanya ya nggak ada, berarti dia belum terdaftar sebagai pendonor. Lalu di sini dia bakal menampilkan, jika iya maka dia bakal menampilkan metode riwayat ini, lalu dia bakal menampilkan informasi riwayat pendonorannya. Lalu di sini untuk update, di sini ada pihak kesehatan sebagai aktornya. Login, memilih menu stok darah. Nah, di sini dia bakal update stok darahnya. Jika iya, maka dia bakal diupdate di database. Jika tidak, maka dia bakal lanjut ke sini. Jika dia terupdate, langsung dia bakal kelihatan hasilnya gitu. Oke, lanjut ke bagian kesehatan. Oke, di sini kontrol akun di sini. Kontrol stok. Oke, di sini dia bakal kesehatan ini bakal login, terus dia bakal melakukan pengeditan di sini karena pengeditan tuh butuh get ID stok darah, maka di sini ada metodenya, lalu di save, lalu dia bakal di view. Sama seperti sebelumnya, tapi di sini add bukan edit ya, langsung dia di save gitu. Ya sebenarnya sama aja, cuman di sini yang tadi itu update, nah ini input. Lanjut. Di sini ada mengelola informasi donor darah. Di sini ada pihak kesehatan sebagai aktornya. Di sini dia bakal mengakses menu informasi donor darah, langsung ditampilkan datanya oleh sistem. Di sini dia bakal memilih data informasinya. Nah, di sini ada 3 menu. Yang pertama ada delete, ada tambah dan atau edit. Di sini dia bakal jika dia mau delete, maka dia bakal langsung saja menyimpan perubahan. Jika tidak, maka ada menu terbaru. Kenapa di sini kita pisah? Karena eh, di sini tuh dia ada formnya, di sini nggak ada formnya. Oke, di sini dia form, terus ingin melakukan perubahan. Jika dia maka dia bakal langsung meneruskan ke database dan mereka menyimpan perubahannya. Di sini kan dia menampilkan isian tuh di sini. Kalau di delete nggak perlu dia menampilkan isian, makanya di sini saya pisah. Oke, waduh ini sangat panjang. Oke, dia bakal melakukan login terlebih dahulu. Lalu di sini ada 3 fitur ya, add, edit, dan delete. Di sini di kontrol kegiatan ini bebas, berarti aktornya milih yang mana. Jika dia add maka dia hanya men-save. Jika dia edit dia harus save donor darahnya terus dia get dulu baru di save. Kalau delete ya langsung post langsung delete gitu. Jadi nggak perlu yang namanya get atau save gitu karena dia cuma delete. Di sini dia sama-sama view. Lanjut ke mengelola yang kedua. Di sini dia ada mengelola waktu dan tempat. Sebenarnya sama aja di sini, tapi di sini cukup simpel karena di sini nggak ada delete. Karena kegiatan tuh kan waktu dan tempat kegiatan tuh kan seharusnya ada dia tuh sesuai dengan waktu dia ADD gitu. Jadi jika kegiatannya itu udah selesai maka ya otomatis ke delete gitu. Jadi nggak perlu ada 3 tadi yang ribet banget. Di sini ada pihak kesehatan, dia bakal masuk kegiatan, memilih kegiatan, langsung di sini dia bakal mengakses form. Di sini setelah diakses formnya, dia bakal menyimpan data pendonor data pada kegiatannya. Nah, di sini kalau kegiatannya udah nemu nih, maka pihak kesehatan bakal ngisi data lokasi dan waktu. Di sini dia bakal disimpan di database lalu ditampilkan ke pihak kesehatannya. Di sini sama seperti sebelumnya ya, dia hanya melakukan update sebenarnya di sini. Tapi use case-nya itu dibahasakan sebagai mengelola. Oke, lanjut ke mengelola data masuk. Di sini ada admin. Sama seperti sebelumnya, sama seperti mengelola informasi donor darah yang ini, sama aja activity-nya, cuma di sini dia bakal variabelnya itu data. Di sini dia bakal kegiatan dan entity object dari kesehatan yang bakal dikelola. Lalu di sini add, edit, save sama saja. Karena di sini yang data masuknya yang perlu diolah oleh admin itu adalah dari data kesehatannya. Sama aja ya ininya, ini di save, ini di get, ini di save, habis di get, terus ini delete cuma di post gitu. Oke, lanjut validasi. Di sini validasi akun pengguna. Oke, di sini
admin sebagai aktornya. Lalu di sini dia bakal, mana dia? Oke, dia bakal melakukan login, lalu dia bakal mengakses data akun dan di sini menampilkan data akun. Nah, di sini admin akan melakukan ya kan, jika dia valid maka yes, jika tidak ya no. Jadi di sini memberikan akses itu jika dia valid. Oke, di sini cukup simpel. Di sini admin akan melakukan validasi pada control out-nya untuk entity object user. Lalu jika valid maka dia bakal menuju ke boundary object dari user itu sendiri karena di sini user akan ditampilkan informasinya bahwa datanya valid. Langsung kalau tidak valid langsung pesan tidak valid ke adminnya. Lanjut, di sini ada verifikasi lupa password sama seperti sebelumnya, sama aja. Tapi di sini dia bakal memvalidasi atau memverifikasi request pengguna yang lupa password. Oke, astaga, di sini metodenya belum ada. Tapi, ini copy aja. Bentar. Oke. Di sini sama saja, tapi di sini bedanya tuh lupa password, tadi itu data akun. Oke, lanjut. Di sini ada melihat daftar pengguna. Oke, di sini ada admin sebagai di sini sama aja kayak melihat informasi donor darah. Karena hanya melihat, jadi dia hanya perlu mengakses menunya saja. Lalu sistem akan menampilkan data data penggunanya yang sudah dicari di database. Lalu di sini dia bakal adminnya bakal login dulu. Lalu di sini admin kalau mau cari sesuatu dia bakal ngisi data dulu. Lalu di sini dia bakal get ID user dan pihak kesehatannya. Lalu di sini kalau nggak ada ya berarti nggak ada datanya. Lalu di sini untuk ini sini ya bukan riwayat. Di sini kalau iya maka si entity riwayat ini bakal ngoper dengan menggunakan metode daftar pengguna ke dashboardnya. Dia bakal nampilin informasi gitu. Lanjut ke yang terakhir ada menghapus pengguna. Di sini sama seperti sebelumnya yang update dan ADD, di sini dia bakal mengakses menu data pengguna si adminnya. Lalu dia bakal mencari daftar pengguna, menampilkan data pengguna, lalu dia bakal dipilih tuh data penggunanya yang mana mau di-delete. Jika iya, dia bakal database akan menyimpan perubahan. Jadi data tersebut akan terhapus di dalam database. Jika tidak, maka dia bakal langsung menampilkan daftar pengguna. Di sini kalau iya tuh dia bakal menampilkan daftar pengguna setelah perubahan. Oke, lanjut. Di sini sama seperti sebelumnya. Di sini dia akan melakukan login, di sini dia bakal melakukan delete, lalu dia bakal get ID yang akan di delete, lalu dia bakal di save, lalu dia bakal di view gitu. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan dari saya untuk activity dan sequence. Di sini kami menampilkan sesuai dengan use case-nya. Terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu implementasi, di mana di sini saya akan menjelaskan implementasi dari dua aktor yang berada pada website Sidora, yaitu personal user dan pihak kesehatan. Dan di mana di sini saya akan mendemonstrasikan apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor user ataupun aktor pihak kesehatan yang didemonstrasikan dalam Figma. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor user. Pertama, aktor user akan masuk ke halaman utama. Ini adalah halaman utamanya, yang dimana di halaman utama ini hanya terdapat dua tombol, yaitu login dan sign up, yaitu masuk ataupun mendaftarkan akun. Misalnya kita login, di sini jika user sudah punya account, tinggal memasukkan username dan passwordnya. Jika tidak, dia bisa memilih tombol sign up di sini. Pada tombol sign up ini, user tinggal memasukkan nama-namanya, nama lengkap, username, email, password, tanggal lahir, kemudian memasukkan data pribadi juga, seperti ini.
Kemudian website akan mengarahkannya langsung ke dashboard utama dari Sidora, yang dimana dashboard utama dari Sidora ini yaitu profile dari user itu sendiri, dimana di sini menampilkan banyak info dari username, golongan darah, kemudian ada nomor HP, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian di sampingnya itu terdapat beberapa fitur di sidebar-nya. Yang pertama yaitu ada pesan, yang dimana pesan ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan user-user lainnya. Ini kita bisa lihat nama-nama orangnya dan pesan-pesannya di tengah sini. Kemudian selanjutnya ada fitur notifikasi, di mana kita dapat mendapatkan pemberitahuan dari website ini, seperti ada yang menyukai postingan Anda ataupun terdaftar dalam kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari stok darah, di mana di sini kita dapat mencari stok darah dari PMI atau rumah sakit terdekat. Pertama kita mencarinya, kemudian dia akan menampilkan stok darahnya, ataupun user juga dapat mengupdate status untuk mencari secara real time, untuk mencari secara umum ke user-user lainnya, seperti ini, seperti mengetikkan status atau sebagainya. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada artikel, seperti ini, di mana user dapat melihat artikel-artikel terkait tentang donor darah, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada fitur kegiatan, di mana user dapat melihat kegiatan-kegiatan atau event-event yang diselenggarakan oleh pihak kesehatan. Kemudian user juga dapat mendaftarkan diri dalam event tersebut, seperti ini. Daftar sedia. Oke, maka user telah terdaftar. Kurang lebih seperti itu aja fitur yang ada pada user. Kemudian kita akan beralih ke aktor kesehatan, seperti ini. Ini adalah halaman utama dari aktor kesehatan. Kemudian cuma ada satu tombol sini, yaitu mendaftarkan diri. Login, masuk. Kenapa? Karena pada dasarnya admin telah memberikan hak akses kepada pihak kesehatannya. Jadi pihak kesehatan itu tidak perlu mendaftarkan sebuah akun lagi, seperti itu. Jadi di sini pihak kesehatan bisa langsung memasukkan username dan passwordnya, kemudian masuk ke dashboard utama, yaitu profile dari pihak kesehatan itu sendiri, baik itu PMI atau rumah sakit. Seperti ini deskripsinya, alamat, telepon, email, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa fitur di sampingnya, di sidebar-nya, yaitu notifikasi, di mana pihak kesehatan ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait user yang ingin ikut dalam kegiatannya ataupun hal lainnya. Kemudian ada stok darah, yang dimana dalam stok darah ini pihak kesehatan dapat melakukan update terhadap stok darah, sehingga membantu user dalam mencari stok darah, seperti itu. Kemudian ada namanya kegiatan, di mana pihak kesehatan ini dapat menyelenggarakan sebuah kegiatan, gitu, dengan klik tambah kegiatan seperti ini, kemudian mengisi kolom-kolomnya seperti judul kegiatan, deskripsinya, kemudian keterangan lebih lanjut, gambarnya, tempat, dan waktunya, kemudian langsung didaftarkan. Kurang lebih seperti itu aja fitur dari pihak kesehatan. Kurang lebih seperti itu demonstrasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya presentasi bab keempat presentasi, berakhir pula presentasi tugas kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.